Ini sepintas saja biar kelihatan yang MI. Ini ya, marketing, informasi. Dan ini nanti akan diulang di metode penelitian, makanya saya skip. Oke. Nah, biar lihat aja. Kemudian topik yang berikutnya yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang kok masih sama. Bentar salah. Bentar ya. Bentar ini kok. Aduh ini. Bentar ya. Kok dibuka nggak bisa, ternyata salah. Oke, kita mulai ya. Hari ini akan kita diskusikan tentang kelanjutan dari MIS, harusnya Marketing Information System, yang tadi sudah secara skimming sampaikan. Hari ini kita mendiskusikan tentang, ini masih berkaitan dengan creating value, yaitu kita mendiskusikan topik customer market dan consumer buyer behavior. Jadi consumer marketnya itu seperti apa, kemudian perilakunya di pasar seperti apa. Oke ya. Nah, beberapa tujuan dalam diskusi hari ini, yaitu tentang, artinya begini, kalau kita sudah selesai diskusi topik ini, kita sudah bisa menggambarkan model perilaku konsumen. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tipe pengambilan keputusan perilaku konsumen dalam konsumen itu seperti apa dalam mengambil keputusan membeli. Kemudian prosesnya seperti apa. Kemudian kaitannya dengan apabila produknya baru seperti apa. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, ini yang kita diskusikan pasar ke sebelumnya. Pasar itu kalau kita berbicara pasar itu apa kemarin? Apa itu pasar? Masih ingat? Ada yang ingat pasar itu apa? Semua faktor yang mempengaruhi baik di dalam atau di luar. Pasar. Oh, sorry, bukan lingkungan. Pasar itu apa? Tempat terjadinya transaksi, Mem. Ada kayak ke apa ya, kayak ada bahasanya apa ya? Lupa Mem bahasanya itu kayak pokoknya ada pihak ini dan pihak ini, pihak A, pihak B itu kayak itu namanya barter, bukan pasar.
Yang kita tanyakan tuh pasar. Pasar ini bagian dari demand. Apa pasar? Kita akan mendiskusikan konsumen, perilakunya, kemudian perilaku di pasarnya seperti apa. Nah, pasar itu apa? Tempat konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kalau kita di marketing jangan bicara tempat. Jadi pasar itu adalah kebutuhan dan keinginan yang didukung dengan daya beli. Itu adalah pasar. Oke ya. Jadi artinya bisa individu, bisa household yang memiliki kebutuhan dan keinginan dan disupport dengan daya beli, itu pasar. Nah, di sini kita untuk lebih jelas bahwa pasar itu ada pasar konsumen, ada pasar industri, dan ada pasar global. Nah, pasar global itu bisa pasar konsumen, bisa pasar industri. Oke. Jadi kita harus klasifikasikan, jadi pasar itu ada pasar konsumen, ada pasar industri, dan pasar global. Sementara pasar global itu bisa terdiri dari pasar konsumen dan pasar industri. Nah, pasar konsumen ini adalah B2C, business to market, artinya kita membicarakan tentang final user, konsumen akhir. Jadi artinya membeli barang untuk dikonsumsi. Itu adalah pasar konsumen, B2C, business to customer. Sementara kalau pasar bisnis adalah B2B, business to business. Nah, yang akan didiskusikan di dasar-dasar pemasaran ini adalah yang B2C. Yang B2B akan kita diskusikan di manajemen pemasaran nanti. Oke? Jadi kalau kita berbicara pasar, ada pasar konsumen, ada pasar industri, ada pasar global. Pasar global terdiri dari pasar konsumen dan juga pasar industri. Oke. Nah, sekarang kita akan diskusikan yang pertama yaitu tentang pasar konsumen dan nanti perilakunya seperti apa. Nah, ini karena pasar konsumen artinya ini adalah, maka dikatakan B2C, dari bisnis ke customer. Ini artinya konsumen ini membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali. Kalau nanti yang untuk dijual kembali adalah B2B, yaitu pasar bisnis. Oke ya? Ini yang dipahami. Oke? Oke, Mem. Oke, Mem. Oke. Nah, beberapa hal ini akan kita diskusikan, dan kalau kita diskusikan hari ini, jangan lupa, ya. Dan Anda nanti juga jangan salah, Anda membedakan model dengan tipe. Ini berbeda. Model consumer behavior dan tipenya itu berbeda. Kalau ini berkaitan modelnya ini nanti kenapa yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk membentuk karakteristik dan memutuskan membeli. Kalau tipe jenisnya ini adalah perilakunya. Perilakunya seperti apa, mengkaitkan dengan perbedaan brand dengan keterlibatan dalam mengambil keputusan. Ini dari awal sudah saya jelaskan. Jadi nanti kalau ada ujian, ada pertanyaan, jangan bingung antara model dengan tipe. Oke ya? Oke, ini definisi dari consumer buyer behavior adalah merupakan perilaku pembeli atau konsumen akhir. Nah, konsumen akhir itu siapa? Terdiri dari individual dan household yang membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi. Itu personal consumption. Nah, sementara consumer market merupakan semua personal consumption dari
konsumen akhir. Nah, perilakunya seperti apa nanti akan kita diskusikan. Nah, ini adalah modelnya, model perilaku konsumen. Sebelum sampai di sini kita jelaskan, kita awali bahwa menurut ahli perilaku konsumen, Bittner mengatakan bahwa 95% konsumen dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu dalam kondisi unconscious mind. Jadi konsumen ini, kita ini dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan kita, keputusan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita itu 95% dalam kondisi unconscious mind. Artinya tidak rasional. Jadi kalau rasional itu seperti apa ya? Kalau rasional, kalau kita sudah punya baju 7 itu sudah cukup sehari 1. Betul enggak? Punya sepatu 2 juga sudah cukup. 1 kotor dicuci, satunya untuk berurutan. Tapi kita tidak seperti itu. Kita sudah punya merah mau biru, punya biru mau kuning mau hijau, hijau mau yellow, dan mau semua. Yang satu mau boot, yang satu pantofel, yang satu ini sepatunya berbeda-beda. Baju juga begitu. Yang satu udah lengan panjang, mau lengan pendek, yang maunya yang satu pakai, yang satu kaos, yang satu katun, yang satu kotak-kotak, yang satu warnanya berbeda-beda. Semua mau punya. Kemudian nanti kalau pergi jalan-jalan lihat sesuatu kemudian impulsif. Kita memutuskan membeli. Sampai rumah nyesel, tapi besok lagi diulang lagi. Terus kalau ditanya kenapa begitu, Anda bisa jawab enggak? Bisa jawab enggak kalau ditanya kenapa begitu? Enggak ngerti, kita sendiri enggak bisa jawab, apalagi orang lain. Nah, itu disebabkan apa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita, membentuk karakteristik kita sehingga kita mengambil keputusan membeli. Nah, faktor apa itu yang membentuk? Ada faktor lingkungan. Lingkungan itu yang mana? Ya, stimuli dari kegiatan marketing, mungkin displaynya keren, warnanya keren, tempatnya wangi, tempatnya di situ tempat nongkrong-nongkrong anak muda yang keren-keren, itu semua adalah akan menstimuli kita. Kemudian oleh faktor lingkungan yang lain, yang seperti kita diskusikan kemarin, yaitu lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya. Coba kalau Anda diam-diam lapar, nggak bayangkan apa-apa, ya sudah di rumah ada nasi, ada sayur nangka, ya sudah cukup selesai, ada ikan goreng. Tapi Anda bayangkan ada informasi, oh di sana itu ada yang bakarena, ikan bakarena, akhirnya Anda terpengaruh, sehingga apa yang ada di depan mata itu enggak enak. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan kan kalau lapar itu ya makan apa aja yang ada di depan kita. Tapi Anda bilang bosen tiap hari ini, tiap hari itu, bosen dan sebagainya. Karena apa? Karena Anda dapat informasi. Tadinya Anda nggak selera pizza, tiba-tiba ada promo nih, buy one get one free. Nggak jadi Anda langsung lari pergi ke sana. Oh ini ada McD juga promo, langsung pergi ke sana. Yang tadinya nggak kepikiran apa-apa. Nah ini adalah suatu kenyataan bahwa kita dalam memutuskan membeli itu hanya 5% yang rasional. Rasional itu artinya membeli betul-betul memang karena kita butuh. Berdasarkan utility-nya. Bukan hedonik. Nah, stimuli dari lingkungan ini kemudian mempengaruhi, membentuk apa yang disebut dengan Bayer black box. Otak kita ini akan dipenuhi oleh banyak stimuli.
stimuli dari lingkungan, baik lingkungan internal marketing maupun lingkungan eksternal. Tadinya tidur-tiduran di rumah, kemudian dapat WA dari kawan, yuk kita ke pantai. Anda langsung ke pantai, tadinya nggak kepikiran, wah kita harus minum kelapa muda, dan banyak sekali hal-hal yang nanti akan muncul. Oke ya, yang semua adalah tidak terencanakan dan bukan kebutuhan sebetulnya, tetapi keinginan. Jadi stimuli dari lingkungan ini akan mempengaruhi, akan membentuk karakteristik kita sebagai pembeli, sebagai konsumen, kemudian akan mempengaruhi ke proses pengambilan keputusan membeli. Artinya kita terbentuk karakteristiknya, kemudian proses pembeliannya seperti apa akan terjadi itu dipengaruhi oleh stimuli. Nah, kemudian dari stimuli ini akan diolah dari otak kita, kemudian membentuk hal ini, ada dua hal karakteristik dan proses pembelian. Kemudian responnya apa? Responnya adalah attitude dan preferensi kepada kita. Tentang apa? Tentang perilaku pembelian. Perilaku pembelian itu seperti apa? Apa yang akan dibeli, kapan dibeli, di mana dibeli, berapa jumlahnya, mereknya apa, perusahaannya mana, tokonya di mana, dan sebagainya. Itu adalah responnya. Respon setelah kita memperoleh stimuli ini. Nah, nanti kalau Anda ngambil konsentrasi marketing, Anda ada mata kuliah khusus yaitu perilaku konsumen. Nah, di sana juga akan lebih detail dibahas karena perilaku konsumen ini adalah mengarah ke psikologi. Yang itu tadi kita sendiri aja nggak ngerti, apalagi orang lain, apalagi marketer. Nah, marketer bisanya hanya memberi rangsangan, stimuli. Mungkin packagingnya, mungkin warnanya, mungkin promonya, promotionnya, mungkin menempatkannya seperti apa, itu adalah hal-hal yang akan nanti mempengaruhi kita untuk memutuskan apa yang akan kita beli, di mana, kapan, berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Oke, jadi kalau Anda ditanya, apa yang menyebabkan Anda kemudian memutuskan untuk membeli suatu barang? Apa yang menyebabkan? Apa jawabnya? Dominasi keinginan sih. Nah, kan? Jadi bilang karena ada stimuli dari faktor lingkungan ini, kita menentukan keinginan kebutuhan itu dipengaruhi oleh ini. Oke? Sehingga pengaruh ini akan membentuk ini. Membentuk konsumen ini. Nah, responnya konsumen ini. Artinya kalau ini terjadi, pasti dipengaruhi oleh ini. Kenapa dipengaruhi ini? Pengaruh-pengaruh ini akan membentuk ini karakteristik dan proses pengambilan keputusan. Oke? Paham ya? Ya, Oke. Nah, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen di dalam memutuskan membeli? Ini ada beberapa faktor. Ada budaya, sosial, personal, psikologikal. Dan ini semua susah untuk dipahami. Sehingga come up with keputusan membeli tadi, di mana, kapan, berapa. Nah, budaya itu ada budaya, sosial kelas, kemudian sosial itu ada reference group, ada keluarga, ada peran dan status, kemudian ini personal, ini ada usia kita berapa, siklus kita ada di mana, pekerjaan kita apa, kondisi perekonomian seperti apa, gaya hidup, personality,
konsep ini akan berpengaruh. Juga faktor psikologi. Faktor psikologi itu apa saja? Ada motivasi, persepsi, learning, belief, and attitude. Kita masing-masing akan kita diskusikan budaya itu apa, subbudaya itu apa, sosial kelas itu apa. Yaitu yang akan membentuk perilaku konsumen. Jadi karakteristik dan proses keputusan membeli itu dibentuk karena stimuli lingkungan, kemudian keputusan membeli akan dipengaruhi oleh faktor sosial, kemudian faktor apa lagi? Faktor budaya, sosial, Teknologi. alah, kok ada teknologi itu dari mana? Personal dan psikologikal. Dari budaya, sosial, personal, dan psikologikal. Ya, ayo. Ini pada ngalamun sore-sore biasa tidur ya. Oke, kita budaya. Faktor yang pertama budaya. Budaya itu apa? Apa itu budaya? Kalau kita belajar budaya itu di mana? Di ilmunya siapa? Jadi kalau kita berbicara budaya secara umum itu ada di antropologi. Di ilmu antropologi itu kita berbicara budaya umum. Budaya umum kemudian dibawa ke budaya negara. Misalnya negara maju, negara berkembang itu budayanya seperti apa? Ada individual, ada feminin, maskulin, long distance, kemudian kolektif, individualism, dan sebagainya. Itu budaya negara. Kemudian dari situ ke budaya organisasi. Dari budaya organisasi ke budaya marketing. Dari budaya marketing ke perilaku konsumen. Oke ya. Jadi nanti kalau Anda menulis skripsi itu runtut teorinya seperti itu. Nah, budaya itu adalah suatu nilai. Nilainya dari mana? Nilai ini asalnya dari turun-temurun yang diwariskan dari pendahulu-pendahulu kita. Nilai-nilai yang diyakini itu adalah baik. Sehingga menimbulkan suatu norma. Persepsi, menciptakan keinginan, perilaku. Oke, jadi apa yang kita miliki budaya kita ini adalah merupakan orang bilang warisan leluhur. Jadi nilai-nilai apa yang diwariskan dari nenek moyang kita itu adalah budaya. Kemudian subbudaya ini adalah merupakan group of people. Jadi tadi kalau budaya secara umum, kalau subbudaya ini adalah bagiannya. Group of people yang ada di dalam budaya tadi. Kenapa dikatakan subbudaya? Karena mereka berbagi value, share system, value system. Dia berbagi nilai-nilai itu di dalam grup. Contohnya kalau Anda misalnya punya grup sepak bola, kalau latihan harus di sana. Lo budayanya kalau setelah latihan minum kopi atau sebelum latihan makan pangsit, itu adalah juga budaya. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa berbagi di dalam grup tersebut. Ya, Anda kalau punya geng itu kan udah tahu, oh kalau nongkrong di sana itu budaya. Kalau belum nongkrong di situ nggak seru, nggak bisa mikir, itu adalah budaya. Budaya itu adalah suatu yang akan menimbulkan suatu yang biasa, kebiasaan. Misalnya orang Jawa budayanya berbeda, orang Sumatera akan berbeda, Padang, Minang berbeda, Makassar berbeda, itu budaya, itu namanya subculture.
budayanya kalau orang Bengkulu kalau ditanya, Pak, nak kemana? Sekolah. Itu budaya. Kemana, Pak? Sekolah. Nak ngapo tidak? Itu budaya. Tapi kalau orang Minang ditanya lain. Do nak kemana? Nak manggale cari piti. Beda kan? Dan ini akan menunjukkan budaya seperti itu. Akan menunjukkan kreativitas banyak hal. Oke? Paham ya? Orang budayanya kalau Anda pergi ke Banjarmasin, begitu menjelang sebelum azan subuh itu semua pintu-pintu sudah buka, rumah-rumah itu bapak-bapak pada nyapu, semua ada sibuk. Nggak ada rumah makan Padang yang subuh buka itu hanya di Banjarmasin. Karena budayanya seperti itu. Jadi aktivitas itu dimulai dari sebelum subuh. Jadi kalau Anda bangun subuh itu udah telat. Terus kemudian budaya berbeda. Misalnya kalau kita ini menjelang maghrib, naik motor kemudian ngebut karena ngejar maghrib. Terus tadi ngapain aja sebelum jauh-jauh maghrib. Semua rasa-rasa hetik. Ya kan kalau di sini begitu. Kemudian klakson di simpang-simpang bunyi nak-nok karena alasannya mengejar maghrib. Tapi akan berbeda kalau Anda di Banjarmasin. Mau maghrib, mau apa, semua iramanya ya seperti itu. Karena udah tahu berapa antara jarak mau maghrib sebelum itu, sehingga aktivitas di luar itu udah terkontrol. Dan itu budaya. Dan sama budaya Indonesia ini, budayanya juga aneh. Jarang Anda temuin di pasar gitu kalau Anda belanja sesuatu kemudian yang jualan bilang terima kasih, ada pernah? Jarang banget. Jadi tapi di tempat-tempat lain itu orang penjual itu selalu kalau ada yang beli terima kasih, nanti datang lagi. Nah, seperti itu. Itu budaya juga. Dan itu kenapa mempengaruhi? Ya, mempengaruhi kita. Membentuk karakteristik kita, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan kita untuk membeli barang dan jasa. Kemudian sosial kelas. Sosial kelas ini adalah merupakan bentuk sosial yang secara permanen tapi relatif ya, relatif permanen, yang mempunyai anggota kelompok yang share similar value. Kemudian tertarikan tertentu, tadi saya contohkan ada sepak bola, ada golf, dan sebagainya. Nah, kalau sosial kelas ini contoh kalau Anda punya kelompok. Anda kelompok itu Anda dengan gestur tertentu itu anggota kelompok Anda udah ngerti maksudnya. Tapi orang lain nggak akan ngerti. Itu yang disebut dengan sosial klasis. Nah, ini bagaimana mengukurnya budaya ini? Mengukur budaya ini adalah merupakan diukur dari kombinasi pendapatan, pendidikan, kesejahteraan, dan variabel-variabel lain. Nah, ini kenapa budaya itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakteristik konsumen dan juga proses pengambilan keputusan. Nah, faktor berikutnya adalah sosial. Tadi budaya ada subbudaya, kemudian ada sosial klasis, yang sekarang adalah faktor sosial. Faktor sosial itu apa saja? Ada membership group, ada aspirational group, ada reference group. Membership group itu yang seperti apa? Yaitu grup yang secara langsung mempengaruhi tentang karakteristik kita dan proses pengambilan keputusan kita. Itu akan sangat berpengaruh.
Kalau di dalam grup itu yang satu belinya di sana, semua akan beli di sana. Atau di tempat tertentu. Berbeda dengan aspirasional grup juga. Dan referensi. Kalau referensi ini kalau orang kalau membeli harus ada referensinya siapa yang sudah beli di sana. Itu pun memilih referensinya, tidak semua referensi akan dituruti dalam artian akan mempengaruhi kita. Misalnya begini, contoh kalau reference group itu. Kalau orang yang makan apa-apa kriterianya hanya enak dan enak sekali, nah itu kalau dia mereferensikan, oh di sana enak, masih nggak yakin. Karena dia referensinya seleranya enak dan enak sekali. Tapi kalau orang picky itu milih-milih, jadi kalau dia mengatakan di sana enak, pasti enak. Maka kadang kita percaya kepada siapa yang memberi informasi. Tidak semuanya kita percaya. Jadi informasi-informasi itu akan membentuk perilaku kita. Nah, selanjutnya juga di dalam sosial ini, karena apalagi zaman sekarang ini ada yang disebut dengan online shopping. Nah, ini banyak sekali faktor-faktor. Kalau dulu word of mouth itu bisa manual, karena orang kita kolektivitas budayanya. Kalau kolektivitas itu hobinya apa? Gibah. Jadi kalau orang ngumpul-ngumpul itu sukanya gibah. Yang digibah itu ya banyak hal. Jadi kalau orang misalnya satu kelompok itu yang satu nggak suka dengan yang lain, satu kelompok ikut-ikutan nggak suka. Nah seperti itulah contohnya kenapa kelompok sosial ini sangat berpengaruh. Nah ini sekarang kaitannya dengan word of mouth. Informasi dari mulut ke mulut ini luar biasa, nggak dibayar tapi dampaknya luar biasa terhadap pembentukan karakteristik konsumen dan juga pembentukan proses pengambilan keputusan untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, kalau dulu orang kumpul-kumpul, kemudian cerita-cerita, oh di sana ada yang bagus, oh iya bagus, kemudian yang lain disampaikan, yang lain disampaikan. Dari word of mouth, kemudian nanti lama-lama menjadi push marketing. Push marketing itu namanya bashing marketing itu ya kayak tawon itu, tahu tawon lebah itu kan, ngubung semua orang berbicara tentang hal tertentu, satu hal. Nah, kemudian orang akan berbondong-bondong membeli itu. Dan ini hanya very short time. Nah, word of mouth sekarang ini juga secara elektronik. Tidak hanya secara manual kumpul-kumpul. Karena situasinya berkembang. Lingkungan berubah. Nah, word of mouth elektronik itu yang seperti apa ya? Kadang ada customer review, ada kemudian orang yang menulis sesuatu tentang produk tertentu, itu adalah word of mouth yang terjadi secara elektronik. Nah, contoh buzz marketing itu apa? Contohnya apa? Contohnya apa ini? Nah, sekarang sedang kalau buzzing marketing itu sangat pendek trennya. Jadi kalau tren itu agak panjang, kalau buzz marketing itu pendek. Kayak dulu musim-musimnya bulu mata anti badai. Nah, semua orang menggunakan itu. Sebentar saja. Sekarang udah orang nggak ngomong-ngomong itu, nggak lagi. Kemudian yang sedang terjadi apa saat ini di Bengkulu apa?
Makanan atau minuman kekinian apa? Ini anak muda nggak gaul ini. Lagi nggak ada kalau sekarang kayaknya. Oh, nggak ada ya. Oke, jadi itu yang disebut dengan push marketing. Jadi sesuatu yang semua orang ngomongin itu, kemudian orang mengambil keputusan membeli, itu udah selesai. Nah, di dalam word of mouth ini dan buzz marketing ini pasti ada yang disebut dengan, tadi saya awal sebutkan, opinion leader. Opinion leader itu adalah orang yang ada di dalam grup itu yang akan mempengaruhi semua anggotanya. Biasanya di dalam grup itu kan ada yang selalu kita ikuti. Misalnya, hari ini mau kita makan apa? Terserah lu aja. Pasti gitu. Manut, ngikut, yang lain gitu. Nah, pasti ada salah satu yang kemudian mengambil keputusan. Jadi di dalam grup itu selalu ada leadersnya, yang orang selalu diikuti. Nah, itu biasanya orang mencari itu dijadikan ambasador, brand ambassador. Karena orang itu akan mempengaruhi orang lain. Nah, misalnya di sini presiden datang ke Bengkulu, wah jagung curup itu manis banget. Nah, orang kemudian akan mencari-cari jagung curup. Semua jagung curup akan menjadi luar biasa. Nah, itu contoh misal. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini sosial group ini sekarang karena musimnya online ya semuanya ada di online network sosialnya. Tidak karena apalagi sekarang pandemi sosial secara interaktif kan nggak ada. Artinya secara kolektif berkumpul-kumpul gibah nggak ada. Zaman dulu itu gibahnya cari kutu, kumpul-kumpul seperti itu. Nah, sekarang beda kumpul-kumpulnya. Sebelum pandemi kumpul-kumpulnya pada di mana di kafe, ngopi, beli minuman 1 gelas berjam-jam nongkrong. Nah, sekarang karena nggak boleh, maka segala sesuatu dituangkan di sosial media. Mem, saya mau tanya, Mem. Ya, langsung. Kan buzz marketing tadi termasuk yang trennya itu jangka pendek. Kalau kayak McD, Pizza Hut yang ada di Bengkulu itu termasuk buzz marketing apa ada istilah lain, Mem? Apa itu kok jadi buzz marketing ke McD sama Kan contoh buzz misalnya marketing di McD. Kemarin terjadi apa itu? BTS ya? Iya, Mem. Yang kemudian semua orang berbondong-bondong sampai dilarang, sampai di tempat mana ditutup. Itu salah satu contoh buzz marketing. kan maksudnya ini, Mem. Meskipun ini udah pertama kali buka kan berbondong-bondong ke sana. Tapi kan sebagian masyarakat kan masih beli di Itu sana. berbeda, itu promo dengan buzz marketing itu berbeda. Jadi kalau buzz marketing itu sesuatu yang memang dibicarakan saat itu, kemudian orang nggak membicarakan lagi. Itu buzz marketing. Jadi informasi dari mulut ke mulut yang semua orang mendiskusikan itu. Tapi akan berbeda kalau ada, sorry, minum dulu ya. Kalau kemudian ada McD, kemudian ada Pizza Hut, itu bukan. Pas awal itu biasa, sedang pembukaan itu semua akan seperti itu, tapi lama-lama juga tidak berbondong-bondong. Oke, jadi berbeda.
Lah kalau kemarin ada BTS itu ngantrinya panjang nih. Kemudian yang didapat cuman plastik, gelasnya plastik, kantongnya kertas, cuman ada tulisannya ungu. Ngantrinya sampai luar biasa. Nah, itu salah satu contohnya. Saya catain orang berbondong-bondong ngantri, begitu itu juga udah bosen, udah nggak ada lagi orang nggak ngomong-ngomong tentang itu, berubah lagi. Nah, itulah seperti itu. Karena apa kita semua berbondong-bondong? Karena biar orang itu menganggap kita itu nggak ketinggalan, kita itu sama. Nah, itulah kita. Stimuli dari lingkungan tadi. Oke? Oke, Ma'am. Thank you. Sama-sama. Oke, kemudian faktor sosial family. Kalau tadi ada faktor sosial yang lain, ini keluarga. Keluarga ini sangat penting di dalam mempengaruhi keluarga dalam mengambil keputusan. Jadi kita ini misalnya, emaknya dulu selalu pakai motor Honda. Orang tuanya, jangan emak. Orang tua kita itu suka, pasti dari dulu-dulunya kalau beli motor ya Honda. Semua anak-anaknya kalau nggak Honda juga nggak beli. Sama, kalau emaknya dulu pakai HP-nya Samsung, semua Samsung. Ini contoh. Walaupun kadang juga akan dipengaruhi oleh faktor lain, karena bagian itu juga punya social group tadi. Tapi kemudian turun-temurun, kalau ke bengkelnya di situ. Nah, ini di dalam keluarga itu akan memberikan nilai-nilai di dalam keluarganya, anggotanya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Cara membeli seperti apa, di mana dia membeli. Nah, kemudian dalam grup, keluarga, klub, apapun itu pasti orang akan menetapkan peran dan statusnya di dalam keluarga. Ada bapak, ada emak, ada kakak, ada adik, kemudian ada, selalu seperti itu. Dan itu akan berpengaruh. Nah, yang personal faktor, tadi budaya, sosial, sekarang personal faktor. Personal faktor ini akan dipengaruhi, dibentuk oleh usia, kemudian siklus hidupnya di mana, masih keluarga muda atau apa. Ini RBC Royal Bank, bukan band ya, ini bank. Jadi contohnya ini RBC Royal Bank Stage ini mengelompokkan seperti ini. RBC-nya adalah Royal Bank of Canada. Jadi muda itu di bawah 18, getting started segini, boulder segini. Nah, ini adalah kelompok-kelompok usia yang dibentuk, dikelompokkan oleh Royal Bank of Canada. Nah, selain faktor usia, ini juga pendidikan, pekerjaan, situasi atau kondisi perekonomian atau pendapatan. Jadi pendapatan, pekerjaan itu juga akan mempengaruhi seseorang berperilaku dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pekerjanya guru berbeda dengan pekerjanya CEO, ini akan berbeda kebutuhannya dan pemenuhannya juga berbeda. Kemudian gaya hidup ini juga akan sangat berbeda. Apakah Anda ini survivor, apakah achiever, apakah striver, ini juga akan berbeda setiap orang. Nah, untuk mengukurnya, ini ada mengukur dalam gaya hidup ini dengan menggunakan pendekatan aktivitas, interest, dan opinion atau AIO. Ini adalah dalam upaya untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pola-pola
perilaku konsumen itu berinteraksi di dalam lingkungan. Jadi aktivitasnya apa, kemudian tertariknya di apa, opiniannya apa. Ini adalah untuk mengukur bagaimana gaya hidup. Nah, ini nanti kaitannya apakah dia survivor, striver, motivator, atau apapun. Ini akan berbeda, setiap orang akan tergantung tadi dari occupy, pekerjaan, kemudian secara ekonomi pendapatannya seperti apa. Semakin banyak sumber daya pendapatan, maka dia akan kreatif, inisiatif, achiever dibandingkan dengan yang hanya memiliki sumber daya terbatas. Maka aktivitasnya ya paling survive. Kalau survive itu aktivitasnya berbeda, interestnya berbeda. Kalau Anda punya duit, kan aktivitas Anda beda. Anda nge-gym aktivitasnya, betul nggak? Kemudian naik skating, kemudian kongko-kongko di kafe, tertariknya juga berbeda. Pendapat juga berbeda. Opini-opini berbeda. Berbeda dengan orang yang mempunyai sumber daya sedikit. Yang nggak mungkin dia akan nge-gym, nggak mungkin dia akan ngape, ya kan? Nah, ini yang membedakan, yang membentuk perilaku seseorang karena personal faktor. Kemudian personality atau self-concept. Ini adalah sesuatu yang unik yang secara psikologi akan membentuk karakteristik seseorang, akan berperilaku secara konsisten terhadap respon pada lingkungan, sehingga nanti akan menciptakan barang dan jasanya, apa yang akan dibeli, bagaimana cara membeli, di mana membeli. Ini adalah personality, berbeda. Nah, ini faktor personal ini ada yang dominan, ada yang otonomi, defensif, adaptability, dan aggressiveness. Yang ini nanti dibaca aja ini karena secara psikologi, contoh-contohnya aja di buku ya. Nah, ini sekarang yang faktor psikologi, nanti enggak cukup waktu. Faktor psikologi itu ada motivasi, persepsi, learning, belief, and attitude. Motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan dari seseorang. Disebabkan apa dorongan itu terjadi? Karena ini berkaitan dengan cara memenuhi kebutuhannya nanti. Kebutuhan apa? Dia sedang berada di tahapan mana? Karena setiap orang ada tahapan tertentu, kebutuhannya berbeda. Oke. Nah, ini ada mungkin nanti Anda akan banyak belajar, di MSDM juga ada, di pengantar manajemen juga ada, tentang apa itu motivasi, kemudian motivasi, teori motivasi itu apa saja. Salah satunya yang paling terkenal teori motivasi adalah teori hierarki Maslow, Abraham Maslow, yang disebut dengan teori hierarki kebutuhan. Nah, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow ini mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu secara hierarki dapat disusun dari kebutuhan yang paling rendah sampai ke kebutuhan yang paling tinggi. Nah, kebutuhan paling rendah itu adalah psychological need, kemudian berikutnya safety need, social need, kemudian esteem need, dan self-actualization need. Ini adalah menurut Maslow. Nah, ini kaitannya begini. Kalau orang berada di sini, ini kebutuhan psychological need itu ya hanya namanya kebutuhan dasar ya, sandang, papan, dan pangan. Tapi akan berbeda kebutuhan sandang dan papan ini kalau ada orang sedang di sini atau di sini. Contohnya begini, kalau orang di sini, kalau orang yang tadi daya supportnya rendah, ya kalau papan mungkin rumah satu pintu udah oke, sepeda motor butut udah oke, nggak masalah. Kemudian makan yang penting bisa makan 3 kali, nggak lauknya nggak harus ikan, nggak harus ayam geprek, nggak harus apa, nggak peduli.
Ini kalau mempunyai orang-orang atau konsumen yang mempunyai sumber daya yang terbatas. Tapi akan berbeda kalau orang-orang yang mempunyai sumber dayanya tidak artinya orang sudah berada di posisi di atas. Maka dia mikir, lalu hari ini makan apa, pagi tadi sudah makan misalnya ayam bakar, sore apalagi itu tidak cukup, nggak mau ayam lagi ya, mungkin mau pergi yang tempat yang lain. Tidak hanya misalnya bukan sekedar apa yang akan dimakan, tapi mikir di mana akan dibeli. Nah ini akan berbeda. Kebutuhan papan juga begitu, nggak mau dia nggak cukup dengan rumah hanya satu pintu. Maunya rumah gaya Spanyol, gaya Eropa, dan sebagainya. Jadi berbeda. Nggak mau lagi motor butut. Mungkin maunya adalah mobil yang baru, yang kekinian, dan sebagainya. Ini berbeda. Jadi setiap tahapan-tahapan kebutuhan ini akan menentukan tentang kebutuhan yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar paling rendah ini papan dan pangan. Berikutnya adalah rasa aman, kemudian kebutuhan sosial, percaya diri, status, kemudian aktualisasi diri. Nah, setiap ini kebutuhan orang-orang ada di posisi ini, kebutuhannya akan berbeda-beda. Tadi sudah saya sebutkan. Tadi ada orang cukup satu pintu rumahnya, yang lain mau rumahnya rumah ala Spanyol, rumah ala semua. Jadi akan berbeda. Mobil juga gitu, di sini cukup motor butut, satu pihak pengen mobil yang bagus. Satu pihaknya makan nasi dan sambal, pihak lain makannya berbeda. Oke ya, bisa mengerti ini. Ini adalah bagaimana kebutuhan menurut Maslow dapat disusun secara hierarki. Nanti kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ini kalau di MSDM manajemen kaitannya dengan motivasi dia bekerja di dalam organisasi. Karena kalau dikaitkan dengan mereka bekerja, kalau kebutuhan ini sudah dipenuhi, maka ini enggak menjadi motivator, yang menjadi motivator kebutuhan berikutnya, kalau ini juga sudah akan berubah menjadi motivator utama di sini, dan terus begitu. Dan yang harus diingat bahwa ada hukum Gaussian itu mengatakan bahwa semakin meningkat pendapatan seseorang itu, pengeluaran untuk konsumsi itu berkurang. Tapi akan lebih dibutuhkan untuk tadi sebelumnya ada saving, ya kan? Kemudian mungkin kebutuhan rekreasi dan sebagainya. Jadi akan berbeda. Oke. Kemudian selain personal, ini ada faktor psikologi, yaitu tadi ada motivasi, yang kedua ada persepsi. Motivasi secara singkat saja ini saya tekankan hanya bagaimana pemenuhan kebutuhannya. Tapi nanti kalau kita belajar di MSDM atau di manajemen yang diceritakan bukan kebutuhan itu sendiri, tetapi memotivasi karyawan di dalam organisasi. Dikaitkan dengan tingkat kebutuhan. Sebetulnya ada teori motivasi banyak banget, tapi yang paling umum adalah itu. Oke, sekarang persepsi. Persepsi itu adalah proses di mana people itu memilih, menginterpretasikan informasi-informasi yang ada di lingkungannya, kemudian dia akan mengartikan. Jadi dari apa yang dia lihat, itu kemudian dia artikan. Contoh misalnya begini. Kalau Anda haus, melihat air setengah gelas itu Anda rasanya kok tinggal sedikit. Tapi kalau Anda tidak haus, masih banyak. Jadi itu persepsi. Anda juga gitu lihat kok dari persepsi kita, kalau kita melihat gunung itu kok cuman hijau aja. Itu kan persepsi. Jadi kalau Anda mendeskripsikan, kalau disuruh mendeskripsikan gunung, oh gunung itu adalah suatu yang tempatnya tinggi, kemudian warnanya hijau, kan gitu. Nah, itu adalah persepsi.
Nah, persepsi itu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Yang seseorang bisa kemudian menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia miliki informasi. Itu akan berbeda-beda. Dan persepsi itu enggak ada yang salah. Nah, kemudian menjadi salah tidak itu kemudian ada pandangan umum. Kalau secara umum itu tidak lazim, itu tidak benar. Nah, itu contohnya seperti itu. Tapi sesungguhnya persepsi itu ya semua benar. Namanya juga persepsi. Ada ngelihat orang kalau dari dekat, kayaknya orang tadi cantik, begitu dari jauh cantik, kok begitu dekat? Enggak, itu persepsi. Nah, dalam persepsi ini ada 3 proses yang dilakukan sehingga terbentuk sesuatu yang kemudian diekspresikan. Itu ada selective attention, ada selective distortion, ada selective retention. Apa ini? Namanya selective attention. Ya banyak informasi yang kita miliki itu kan banyak informasi. Saya tanya aja nih, dikaitkan dengan marketing. Anda itu selama usia Anda itu ada berapa ribu iklan sebetulnya yang pernah Anda dengar dan Anda lihat? Ribu ini bukan ratus. Apakah Anda ingat? Tidak, Mem. Iya. Mem. Anda ada ingat ada 5 yang Anda ingat? Tidak. Jadi kenapa Anda nggak ingat? Ya Anda seleksi, nggak sesuai dengan selera Anda, nggak sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah kemudian selektif, makanya membuat iklan itu juga harus hati-hati biar orang selama-lamanya ingat. Apa yang orang selama-lamanya ingat iklan itu? Ada nggak? Iklan Indomie. Nah, Lagunya. Nah, itu semua orang akan ingat karena orang kemudian ikut-ikut nyanyikan, seperti itu. Nah, itu selective distortion, yaitu kecenderungan orang menginterpretasikan informasi dengan cara apa yang dia yakini, yang sudah dia yakini. Dia udah ada keyakinan. Oh enggak, kalau udah ada dibentuk, jadi kalau ada tetap ngeyel. Karena kita udah punya keyakinan. Nah, sementara kalau selective retention ini adalah kecenderungan kita akan mengingat sesuatu yang baik terhadap brand yang kita sukai. Dan akan melupakan sesuatu yang baik dari brand kompetitor. Walaupun brand kompetitor itu baik, kita nggak akan ingat-ingat. Yang kita ingat-ingat hanya kebaikan dari brand yang kita memang sukai. Kalau kita sukanya brand tertentu, ya itu aja. Kalau Anda suka grup band tertentu juga gitu. Anda senang banget, nggak peduli dengan grup band yang lain, walaupun keren, walaupun nggak peduli. Itu yang disebut dengan selective retention dalam hal kita menciptakan persepsi kita. Nah, ini penting nanti di dalam marketing, dalam mengkomunikasikan. Nah, kemudian learning. Learning ini adalah perubahan individu yang disebabkan karena adanya pengalaman. Nah, tidak semua orang punya pengalaman kemudian learning. Not all people do that. Artinya kita punya pengalaman, kemudian kita belajar dari pengalaman. Tidak semua orang. Jadi ada yang orang yang mau saja, yang mau maju. Artinya kalau orang mau berubah, belajar dari pengalaman, tidak semua orang. Kalau semua orang melakukan itu bagus banget. Tapi kebanyakan tidak. Nah, yang dibahas ini adalah yang normatif. Artinya perilaku seseorang itu akan dipengaruhi oleh pengalamannya, pengalaman pemanfaatan barang dan jasa sebelumnya, atau bahkan pengalaman orang lain. Nah, itu akan dijadikan pedoman bagi konsumen dalam mengambil keputusan membeli barang.
Ada informasi orang lain, enggak, saya ke sana ngantri lama, begini-begini. Itu udah pengalaman orang lain, kemudian kita akan mempengaruhi kita juga. Nah, dari pengalaman itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan pembelian atau kemudian mempengaruhi, kemudian menyebabkan, kemudian responnya membeli, kemudian memperkuat keinginan untuk membeli atau sebaliknya. Justru tidak menstimuli, artinya suka jadi nggak suka, itu adalah perubahan perilaku individu yang disebabkan karena pengalaman. Nah, pengalaman ini pengalaman sebelumnya memanfaatkan barang dan jasa, atau pengalaman orang lain juga bisa. Kemudian keyakinan. Keyakinan ini adalah merupakan sesuatu yang didasari pada pengetahuan, opini, dan keyakinan. Jadi belief ini akan dibentuk dari knowledge, opinion, dan faith. Kemudian attitude, ini adalah merupakan sesuatu yang mendeskripsikan seseorang secara relatif tentang feelings, kecenderungan terhadap sesuatu. Itu attitude, suka tidak suka, favorable, unfavorable, itu attitude. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini tadi sudah model, sekarang tipenya. Mau minum. Lanjut ya. Iya, Mem. Iya, Mem. Ini yang lain jangan tidur ya. Ini memang jam tidur ini. Oke, tadi kita modelnya sudah stimuli. Kenapa membentuk proses dan karakteristik konsumen itu disebabkan karena stimuli dari lingkungan, baik lingkungan internal marketing maupun eksternal. Kemudian akan membentuk perilaku, responnya yaitu preferensi, favorable, membeli, kapan, di mana, berapa jumlahnya, di mana belinya, itu adalah modelnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi ada budaya, ada sosial, ada personal, ada psikologi. Oke ya? Jadi harus tahu. Nah, sekarang tipenya, tipe pengambilan keputusan itu perilakunya seperti apa? Ini ada 4 perilaku pembelian. Nah, perilaku pembelian ini dikatakan complex buying behavior, dissonant reducing buying behavior, habitual buying behavior, variety seeking buying behavior. Ini adalah perilaku yang menghubungkan antara keterlibatan orang dalam mengambil keputusan membeli dengan perbedaan brand akan barang yang akan dibeli. Nah, kalau perbedaannya banyak, perbedaannya banyak, brand antara brand satu dengan yang brand yang lainnya, keterlibatan banyak, itu disebut dengan complex buying behavior. Nih. Jadi kalau keterlibatan banyak dalam mengambil keputusan untuk membeli barang dan jasa, sementara perbedaan antara brand satu dengan yang lain itu signifikan, maka perilakunya disebut perilaku complex buying behavior. Oke. Sementara kalau keterlibatannya banyak, keterlibatan banyak ini begini. Kalau beli mobil, yang terlibat memutuskan itu sedikit atau banyak kalau di rumah? Banyak atau sedikit? Kalau di rumah Anda ingin memutuskan beli mobil, yang terlibat banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Ada Banyak. bapak, ada mama, ada anak. Betul nggak? Mungkin ada saudara, ada paman, mungkin ada nenek, ada kakek. Banyak. Sementara kita lihat
brand antara mobil yang satu dengan yang lain bedanya banyak apa enggak? Signifikan enggak? Signifikan enggak? Signifikan, maka disebut dengan complex buying behavior. Sementara kalau keterlibatannya banyak, sementara perbedaan brand satu dengan yang lain itu enggak signifikan, hanya sedikit, maka ini perilaku ini disebut dengan dissonant reducing buying behavior. Contohnya apa? Misalnya beli karpet satu yang secara umum ya, itu kan nggak berbeda banyak, tapi keterlibatannya banyak karena mau warna ini, mau itu, mau kecil, mau gede. Contoh aja, boleh yang lain. Kemudian kalau keterlibatannya sedikit, sementara barang yang akan dibeli itu brand satu dengan yang lain perbedaannya sangat signifikan, maka ini disebut dengan perilaku variety seeking atau seeking variety, yaitu variety seeking buying behavior. Contohnya apa ini? Keterlibatannya sedikit, tetapi merek satu dengan yang lain signifikan bedanya. Anda kalau makan, mau nggak tiap hari makan pakai telur terus? Nggak mau. Mau nggak tiap hari kuenya, snacknya itu terus? Nggak mau. Ya kan? Nah, itu adalah variety seeking buying behavior. Terlibatannya nggak ada, kalau cuma mau makan aja nggak sampai diskusi panjang kali lebar. Kalau mau beli snack aja kan nggak perlu diskusi satu keluarga, udah beli aja. Sementara kalau habitual buying behavior ini keterlibatannya rendah, perbedaan barang yang dibeli juga rendah. Jadi nggak mikir dong beli garam harus nelpon suaminya dulu, Pak beli garamnya apa ini habis, nggak perlu. Nak garamnya habis mau beli garam apa, beli kerupuk mana. Oke ya, jadi ini biasanya adalah untuk barang-barang convenience. Oke, ini beda antara model dengan tipe. Udah ketemu ya? Kalau model tadi menjelaskan apa? Faktor yang membentuk karakteristik dan proses keputusan membeli konsumen. Kemudian responnya apa? Terus faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu apa dalam pembelian. Nah, kalau tipenya ini menghubungkan antara keterlibatan dengan perbedaan antar brand yang akan dibeli. Nah, ini adalah proses pengambilan keputusan pembelian. Jadi prosesnya itu dimulai dari need recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision, dan post-purchase behavior. Ini prosesnya, setiap orang melakukan proses ini. Tapi kalau saya tanya pasti Anda nggak ngerti. Padahal Anda tiap hari melakukan proses ini. Jadi setiap orang mau mengambil keputusan membeli itu prosesnya dimulai dari menentukan dulu kebutuhannya itu apa. Jangan keinginan yo, yang benar itu kebutuhan dulu, keinginan itu belakang. Tapi orang sekarang keinginan. Nah, boleh juga kebutuhan dan keinginan. Kebutuhannya kalau butuhnya mau makan, ya mau makannya direkognisi dulu apa. Mau makan apa? Nasi goreng. Kalau nasi goreng harus mencari mana yang jual nasi goreng kalau tidak mau masak sendiri. Ada 10 misalnya, 10 tempat. Nah, dari 10 tempat kemudian kita evaluasi masing-masing tempat. Mungkin dievaluasi tempatnya, tempat parkirnya, pelayanannya, enaknya, jenisnya, variasinya, dan sebagainya. Kemudian baru kita putuskan mau membeli di mana. Nah, setelah kita sudah putuskan pembelian, maka kita harus mengevaluasi setelah membeli. Enak enggak? Kalau enak akan balik lagi menyampaikan ajak kawan-kawannya.
menyampaikan ke teman-temannya, saudaranya, tapi kalau nggak enak sama juga menyampaikan ke teman-temannya, tapi mengajak untuk tidak membeli. Kalau yang puas itu menyampaikan dan mengajak untuk membeli, tapi kalau tidak puas, kebalikannya. Ini dijelaskan tadi ada internal stimuli, eksternal stimuli. Jadi kebutuhan itu di-trigger dari ini tadi. Dari kegiatan marketing, kemudian ekonomi, teknologi, dan banyak hal yang sudah kita diskusikan di model tadi. Oke. Kita skip aja ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, ya, kalau agak keluar konteks, boleh nggak? Apa itu keluar konteks? Maksudnya kayak, kalau sekarang-sekarang kan kayak lagi banyak gitu kan bisnis-bisnis baru lahir gitu. Apalagi kayak lokalan gitu. Kita kan harapnya tuh kalau lokal tuh lebih friendly, ekonomis maksudnya ke kita ya. Tapi ternyata kalau aku survei itu, kok ternyata harganya bahkan lebih tinggi gitu daripada produk-produk yang biasa kita pakai sehari-hari gitu. Dan itu tuh bukan satu atau dua, tapi hampir rata-rata semua bisnis yang baru lahir tuh kayak harganya tinggi. Terus waktu aku lihat-lihat, katanya ada yang bilang gini, oh ternyata kalau kamu merasa ini harganya tinggi, berarti kamu itu bukan target pasarnya gitu kan, bukan target marketnya gitu. Aku pikir, oh iya, ya masuk akal sih. Tapi kok hampir semua yang lahir itu harganya tinggi, berarti target pasarnya itu kayak orang-orang yang lumayan berada, orang-orang kaya gitu kan. Sedangkan kata Mem kemarin, kalau orang yang semakin banyak uangnya itu, dia tuh lebih banyak save-nya. Kayak kenapa ya banyak bisnis yang memilih target pasarnya tuh orang-orang yang lumayan kaya gitu Mem. Oke. Jadi pertanyaannya ini, kadang suatu produk itu dia akan positioning, dia akan posisikan di mana, memposisikan brandnya itu di mana, kemudian siapa target pasarnya. Nah, semua target pasar positioning itu akan inline dengan price. Kemudian ada beberapa strategi pricing, nanti kita juga akan diskusikan. Ada yang pricing itu memang mahal, ada yang menentukan strategi pada awal itu mahal, kemudian lama-lama turun. Juga ada. Tapi ada yang murah di awal, kemudian naik-naik. Itu strategi tergantung dari jenis produknya. Nah, ini ada beberapa produk yang baru perkenalan memang mahal ya, karena memang segmennya orang tertentu. Yang dibidik berbeda. Kenapa yang dibidik berbeda? Ya karena dia merasa segmen itu menguntungkan bagi dia, karena nanti kita juga akan berbicara segmentasi. Segmen yang bagus yang dipilih itu yang seperti apa, yang efektif. Jadi seperti itu. Dan kadang belum tentu juga sesuai. Karena saya ada ini produk baru tertentu, makanan baru buka, kemudian harganya 4 kali lipat dari yang biasa saya beli, kita coba, tapi tesnya juga tidak signifikan. Tapi ya karena memang bukan karena selera. Jadi kadang walaupun kita dibidik, tetapi kita seleranya berbeda. Karena seseorang itu tadi
motivasi seseorang itu ada yang mau prestis, tadi kita sebutkan tadi kebutuhan kita ada di mana. Kalau kita sudah self esteem dan aktualisasi diri akan berbeda dengan kita yang sedang di psychological need. Jadi kalau di psychological need itu yang penting makan, papan ada, sandang cukup, sudah selesai. Nggak peduli merek, nggak peduli bagus, nggak peduli yang baru dan sebagainya. Nggak peduli besar, nggak peduli kekinian. Tapi bagi mereka yang sudah ada di self esteem, kemudian diaktualisasi diri akan berbeda. Akan berbeda cara pemenuhan kebutuhan. Nah, itu maka kenapa kita belajar perilaku konsumen. Karena dengan kita tahu perilaku konsumen, kita akan kemudian mengambil keputusan tentang program-program pemasaran apa, sehingga konsumen mana yang akan kita bidik. Karena perilaku konsumen dalam memutuskan membeli, memenuhi kebutuhan itu luar biasa, bervariasi setiap orang. Anda itu kalau ditawari seblak semua mau, saya dikasih gratis nggak mau, kan berbeda. Anda akan belanja misalnya sekarang yang baru di Liberty di Lingkar Barat. Ya semua serba di sana misalnya harganya mahal semua karena target pasarnya memang berbeda. Oke ya. Oke, sekarang bagaimana perilaku konsumen atau proses pemenuhan kebutuhan konsumen untuk produk baru. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini ada adoption proses. Itu adalah merupakan proses di mana apa yang artinya begini, apa sih yang dilewati tahap-tahapan oleh individu untuk produk yang baru itu? Apa? Pertama kali yang dia dengar itu apa? Informasi tentang apa? Nah, yang pertama dia harus lakukan adalah dia aware dulu. Oh, ternyata ada sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu kadang kita tadi ada 3 hal tadi. Ada selective, distortion, kemudian retention. Ada sesuatu, kalau ada sesuatu yang baru kemudian kita nggak butuh, ya cuek aja, kita lewat aja. Ada brand baru nih ya, kalau kita nggak butuh, nggak tertarik, ya cuek-cuek aja. Iya kan? Lupakan. Tapi kalau kita sedang membutuhkan, kemudian kita, oh ada sesuatu baru, saya ini butuh ini, apa ya kelebihannya, uniknya, seperti apa. Kemudian Anda mencari-cari, tahu, itu sudah interest. Kemudian Anda evaluasi, oh kemudian Anda nyoba-nyoba, tanya, datang, atau chatting, dan sebagainya. Kemudian lama-lama Anda coba, kalau Anda coba, Anda sesuai, maka Anda akan terus membeli itu. Tapi kalau Anda begitu nyoba membeli enggak, ya akan berhenti. Itu adalah proses bagaimana mengadopsi produk-produk atau brand baru yang ada di pasar. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita itu kalau ada sesuatu yang baru, brand baru, kalau kita nggak butuh ya cuek aja. Tapi kalau kita butuh, kemudian kita tertarik, kepengen tahu, kemudian kita mengevaluasi, kalau agak-agak menyentuh hati kemudian mencoba, kalau sudah mencoba kita cocok, baru kita terus-menerus melakukan itu sudah mengadopsi. Artinya Anda sudah yakin dan Anda akan menjadi pelanggannya. Lama-lama Anda sudah biasa. Ini proses adopsi dari produk baru atau brand baru sebetulnya. Nah, apa yang dilihat di dalam brand baru tadi, sehingga kita kemudian menjadi adoption tadi,
Ya kita lihat keunggulannya apa, kemudian kompatibelnya apa, uniknya apa, dan sebagainya. Ini banyak hal yang kita lihat, apakah produk baru itu kemudian kita adopsi. Atau kita terus menjadi pengguna. Oke, ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Silakan. kalau misalnya bisa nggak sebuah perusahaan itu dia menetapkan target market untuk semua kalangan? Jadi misalnya kalangan yang bawah ataupun yang atas itu sama-sama bisa beli, tapi tidak mengurangi dari brand itu sendiri. Misalnya seperti ini. Misalnya saya jual makanan. Saya jual makanan dengan harga murah. Nah, bagi kalangan atas yang melihat itu dengan harga murah pasti berpikir bahwa kualitasnya tidak baik. Tapi jikalau saya buat dengan harga atas, yang kalangan bawah tidak bisa beli. Maksud dari pertanyaan saya itu bisa nggak sebuah perusahaan itu menetapkan target marketnya untuk semuanya, keseluruhan. Oke, Makasih. pertanyaannya begini. Jadi kita itu kenapa nanti kita 2 kali ke depan ada berbicara tentang ini, tentang STP. Kalau enggak minggu depannya lagi ya. Kita berbicara STP. Kita itu menentukan segmentasi itu tidak bisa single segmentation, tapi mesti multiple. Artinya tidak bisa hanya umur, tetapi juga lokasi, tetapi juga pendapatan, juga pekerjaan, juga behavior, kemudian juga psychological. Jadi dasar-dasar segmentasi itu banyak. Kemudian menentukan kita yang dengan menggunakan mass marketing jadi satu produk untuk semua. Itu ya relatif. Kalau zaman dulu iya masih, karena apa? Gula pasir semua orang sama, minyak tanah semua orang sama, minyak goreng semua orang sama. Itu bisa semua segmennya. Cuma minyak goreng itu dulu kalau beli pakai botol dari rumah, semua orang kalangan siapapun minyaknya sama. Tetapi kalau sekarang orang beda-beda. Orang yang mau sehat minyaknya pakai olive oil pun berbeda-beda. Tidak semua olive oil itu sama. Jadi itu segmennya juga berbeda, sama-sama brandnya ada sudah berbeda segmennya. Nah, untuk menarik semua segmen akhirnya dibuatlah olive oil itu untuk segmen bawah, segmen menengah, segmen atas. Nah, sama kalau misalnya rumah makan untuknya semua itu semua usia, tidak semua pendapatan. Jadi kalau misalnya dari kecil semua itu ya rumah makan ya enggak apa-apa. Kalau rumah makan itu namanya rumah makan family. Jadi ya dari kecil bisa makan di situ sampai gede lah. Kalau orang yang punya duit mau makan di situ ya enggak apa-apa. Tapi kita jangan serta-merta kita membidik. Karena orang yang punya tadi level esteem tadi sama aktualisasi diri itu juga mikir. Mau makan itu tempat itu juga mikir dia. Nah, nanti kenapa kita perlu segmen? Itu banyak sekali karena ada dua aspek dari konsumen dan aspek dari perusahaan. Terus untuk apa kita di segmen? Segmen yang mana yang akan kita pilih yang menguntungkan? Akan kita diskusikan. Jadi kita melakukan sesuatu itu ya kalau menguntungkan Anda merasa punya kemampuan untuk memberikan pelayanan ke semua target pasar ya enggak apa-apa. Tapi masalahnya ini kita juga terbatas kemampuannya. Sehingga kalau kita enggak fokus kepada siapa yang akan kita layani, kita juga enggak fokus dalam memberi pelayanan. Kalau enggak fokus artinya juga akan rugi sendiri. Artinya tadi kalau beda pelayanan yang diharapkan antara orang yang pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah itu ekspektasinya berbeda. Sangat berbeda. Nah, perbedaan itu nanti akan merugikan kita sendiri juga. Jadi karena kenapa kita mensegmentasi itu
ada alasannya. Nah, nanti kita diskusikan. Oke ya. Kita itu nggak akan bisa mampu memenuhi semua kebutuhan manusia, itu nggak akan bisa. Nggak akan mampu, keterbatasan kemampuan. Dan kalau nggak fokus, kita juga akan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Kan kita menjalin relationship, tujuannya adalah menjalin hubungan yang benar kepada customer yang tepat. Contoh begini, saya jangan berpikir, aku nggak mensegmen ini, saya jatuh cinta kepada semua cowok, terserah. Boleh cowok miskin, boleh jelek, boleh ganteng, boleh hitam, boleh keriting, boleh tidak, pokoknya semua cowok. Kan kemudian upaya kita nggak fokus. Nggak fokus, strateginya nggak fokus. Kalau orang yang biasa ya nggak perlu strategi, nggak perlu effort, tapi orang yang lain perlu effort. Kemudian jangan-jangan kita salah memilih. Tapi kalau kita sudah menentukan target yang akan dipilih, saya mau milih yang pintar, kemudian yang kaya, kemudian yang tinggal di kota, kan Anda udah jelas. Kemudian effortnya juga jelas. Strateginya juga jelas. Jadi kalau kita nggak fokus, strategi kita nggak jelas, upaya kita juga nggak jelas. Oke ya? Oke? Ada pertanyaan lagi? Saya ingin nanya, Ya. tadi kan memang udah jelasin tentang faktor yang memengaruhi consumer behavior. Jadi kayak ada cultural, social, personal, psychology. Nah, kalau kita pengen buat strategi marketing itu kan perlu mempelajari hal-hal tersebut. Nah, sayangnya kan informasi terkait faktor-faktor tersebut kan banyak banget, Mem. Bisa aja kayak mereka kan jumlahnya tuh banyak gitu, Mem, informasi-informasi tersebut. Nah, sebenarnya kalau dalam marketing sendiri ada nggak sih, Mem, tools atau alat yang kita gunakan untuk mengolah data-data tersebut sehingga bisa kita gunakan untuk strategi. Jadi kayak terspesialisasi gitu data-datanya. Terus kayak tadi kan ada yang bahas marketing yang MACD dengan BTS gitu juga, Mem. Kalau juga pengen nanya, ini pertanyaan kedua terkait hal tersebut, sebenarnya ini tuh termasuk multiple segmentasi pasar atau enggak, Mem? Soalnya kan kayak misalnya MACD kan mereka menyasar pasar masyarakat kelas menengah ke atas kan, karena makanan fast food seperti itu. Tapi ketika mereka melakukan mass marketing seperti tadi, apakah mereka melakukan multiple segmentasi pasarnya dengan memilih pasar para fans dari brand ambassador mereka yaitu BTS gitu kan? Jadi suaranya karena nggak begitu jelas sih. Fokus yang pertanyaan pertama apa? Intinya. Ini, Mem, tools yang kita ada nggak sih, Mem, tools yang bisa kita gunakan untuk mengolah data-data informasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi consumer behavior. Oke. Terus apa lagi? Sama ya, yang tadi kan Mem bilang tentang BTS sama MACD, itu kan mereka melakukan base marketing. Nah, apakah mereka tuh melakukan multiple consumer segmentation atau enggak? Oh iya. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah ada? Oh ya, setiap informasi apapun untuk diolah dijadikan informasi digunakan untuk alat bantu mengambil keputusan, baik itu manajer umum, manajer pemasaran, manajer apapun, selalu ada alatnya. Alat untuk mengolah informasi-informasi. Tadi sudah saya skimming untuk yang itu, dan alat-alat itu banyak sekali. Dan Anda akan nanti dipelajari di dalam mata kuliah metode penelitian. Nanti ada SEM, ada banyak sekali, ada analisis faktor, ada kanonikal, banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan. Bahkan nanti ada keputusan, pohon keputusan, dan sebagainya, ada PERT, ada banyak sekali alat yang bisa digunakan, dan itu akan sesuai dengan data yang ada. Nah, hasil itulah akan dijadikan sebagai alat bantu mengambil keputusan. Kalau ini informasi marketing, ya ke marketing. Semua itu ada alatnya.
Nah, nanti gimana? Makanya tadi saya bilang bagaimana cara mendapat data, kuesionernya mau seperti apa, atau mau FGD, atau mau pakai eksperimen, atau mau pakai kuesioner survei, surveinya atau online atau tidak, kemudian didesain seperti apa. Nah, kalau sudah ketemu bagaimana data itu diolah, dengan alat apa, kemudian bagaimana memanfaatkan hasilnya. Itu selalu ada. Nah, itu nanti akan detail dibahas di metode penelitian. Oke ya? Oke. Kemudian yang berikutnya tadi di dalam kondisi kenapa McD kemarin ada program BTS produk gitu ya. Nah, kemudian apakah segmennya itu single atau nah ya jelas multi segmentation karena jelas sudah ada laki perempuan, bisa anak kecil, anak tua, anak muda. Kemudian begini, yang perlu kita perhatikan, kalau kita segmen kita yang kita bidik itu adalah orang misalnya menengah ke atas, bukan berarti nanti kalau ada orang nggak mampu membeli itu nggak boleh, bukan itu. Paham ya? Tapi itu tidak kita utamakan, tidak kita jalin. Contohnya begini, saya itu misalnya loyal terhadap suatu produk tertentu. Saya beli di situ terus, produknya itu. Tapi saya belinya hanya 1 tahun sekali. Dan hanya 1. Itu loyal. Tapi kan dia nggak perlu mempertahankan saya. Nah, ini kenapa kita harus membidik segmen yang tepat tadi. Tidak semua orang kita layani, tapi kita harus tentukan karena dari 100 pelanggan kita itu hanya 20% yang kontribusinya 80% terhadap keuntungan kita. Nah, yang harus kita jalin hubungan yang benar itu yang 20 yang kontribusi 80% dari 20% konsumen tadi. Yang 80% konsumen itu ya biarkan aja. Beli lagi ya enggak apa-apa, enggak beli juga enggak apa-apa, tapi yang kita jalin, kita maintain adalah yang 20% tadi. Nah, itu seperti itu. Maka kenapa kita perlu segmen? Kenapa kita harus kita untuk semua segmen? Nah, kalau semua segmen tidak menguntungkan kan kita nggak fokus. Capek. Contohnya misalnya, saya ini nasabah bank, nggak pergi-pergi nih seumur hidup. Tapi saya nggak, duitnya cuma gajian masuk, besok sudah tanggal 15 sudah habis. Kan nggak ada apa-apanya bagi bank. Tapi saya loyal. Nah, sementara yang harus dipertahankan adalah mereka nasabah yang punya uang ratusan juta, nggak pernah diambil-ambil, miliaran, nggak diambil-ambil, kalau diambil ya sekali-sekali, mungkin 6 bulan, setahun sekali. Nah, itu yang harus dimaintain, dijalin hubungan. Itulah kenapa kita perlu menjalin hubungan the right relationship kepada the right customer. Sehingga kita fokus. Tidak kita mikir yang cermek-cermek tadi, ya itu biarkan saja. Nggak usah diapa-apain, mau pergi ya silahkan, nggak pergi ya nggak apa-apa, seperti itu. Oke ya. Jadi bukan kalau kita segmennya itu menengah ke atas, bukan berarti yang menengah ke bawah nggak boleh beli. Ya beli, tapi dia bukan target. Belinya sekali-sekali, mungkin dari 101 orang yang beli. Kepengen aja dibela-belain. Oke? Iya. Oh, berarti melanjutkan itu sebenarnya kalau kita buat segmentasi pasar itu penting untuk fokus ke salah satu segmen, tapi bisa terbuka untuk semua kalangan gitu ya, Mbak? Maksudnya kita fokusnya yang kita segmen aja, kita jadikan target pasar. Yang lain itu mau beli ya silahkan, tapi itu bukan target kita. Bukan berarti ya jangan beli, bukan segmen saya, kan nggak gitu. Oke? Oke. Ada yang lain lagi? Oke, kalau nggak ada, sampai di sini aja pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan, Selasa ya.